dan di bata sudah di renungan ta bagian da bas surat Keluaran 15 ayat 22 se-20 itu bagian kata di bata perikopna lau pagit jenari babai Musa bangsa Israel lawas i lawit merah nari ku gurun pasir sur ngoteluari dekahna ia erdalan arah gurun pasir tapi lalap la jumpa lau maka semua ia ku sada ingan gelar namara tapi lau silit ijesif kal pagitna maka la terinem sebab nama ka igelari mara arkiteken si jungut-jungut bangsa Israel man Musa janah namindo nina apai inemen kami sekal pertoton Musa man Tuhan jenari dituduhkan Tuhan man bana sepenggal batang kayu dibentarkan Musa kayundai kubas lau maka laundai ngobanci iinem ibas ingan diberikan Tuhan man bangsa Israel undang-undang siman ikutenken janah IJP iujina bangsa nina Tuhan dituhu kam erkemalangan man bangku alu erbahan kai si payo kuakam janah ikut kenduk rina si kusuru lakam kuukum alu pinakit si kubahan man bangsa Mesir aku kap Tuhan si rebahan sakam mejuah-juah pepagina ia Elim ijelit 10 ululau ras 70 batang kurma maka ia erkemah di tepi launai ya endah ya jadi endah ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah tentu ini adalah pertama gambaran bagaimana proses bangsa ini secara iman keluar gitu ya dari perbudakan kepada pembebasan. Jadi secara iman bagaimana kini teken itu bisa tumbuh ya. Biak si ibas perbudakan dosa kubas perbudakan rohani tapi kubas kegeluhan si terang. Kemudian keluaran ini juga adalah gambaran dari proses kehidupan kita pada menuju pada kehidupan yang akan kita kejar gitu ya, atau itu suatu proses perjalanan kehidupan kalak si erkeniteken. Nah jadi pada bagian ini bisa kita bayangkan ya, selama 3 hari mereka berjalan tidak ada air, pasti sangat melelahkan dan bukan sesuatu yang baik untuk dirasakan ya, bukan sesuatu yang baik untuk dirasakan. Dan kemudian setelah ketemu air, bukan pula air yang bisa diminum, tapi justru kalau diminum justru pahitnya luar biasa, sehingga itu bukan sesuatu yang patut dan bisa diminum. Nah, jadi begitulah dalam perjalanan proses menumbuhkan iman. Bukan sesuatu yang gampang.
Sehingga memang dibutuhkan satu upaya yang keras bagi orang-orang tertentu dalam upaya pembebasan ataupun penginjilan. Tapi satu sisi juga adalah bagaimana kita selama proses perjalanan kehidupan kita ini seringkali kita mengalami kesulitan, penderitaan yang amat sangat, gitu. Yang amat sangat. Ada solusi, tapi justru solusi itu juga bukan sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, sehingga dalam perikop ini Musa berdoa, gitu. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan peristiwa ini tadi ada sepotong kayu, kemudian Musa melemparkan, gitu ya. Ke air itu, dan airnya bisa diminum. Nah, dalam hal ini digambarkan dalam proses proses pertumbuhan iman dan proses dalam perjalanan kehidupan itu perlu doa. Perlu doa. Dan doa itu bukan sesuatu yang ya, seringkali kita justru mengatakan totokan pe seringa, jangan ngor noleh-noleh, ditotokan. Nah, seperti itu. Tapi dalam perikop ini justru doa itu menggerakkan tangan Tuhan, gitu ya. Ketika Musa berdoa, Tuhan memberikan solusi. Nah, yang kedua dalam perikop ini adalah Tuhan memberikan undang-undang, ya, aturan, ya. Dan Tuhan meminta ketaatan bangsa ini terhadap undang-undang, dan ada janji, gitu ya, ada janji berkat bahwa ketika bangsa ini taat, tidak ada penyakit, gitu ya, tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Ya, jadi dalam perikop ini juga Tuhan menunjukkan bagi umat ataupun bangsa atau pengungsi, ketika ketaatan itu ada, maka tidak ada penyakit. Ya, kurasa kita selama ini juga berharap itu, ya. Dalam proses kehidupan saat ini, ya, apalagi kita, ya, kalau dibilang pasca, tapi sekarang juga masih banyak COVID, dan Alkitab menjanjikan, gitu ya, atau firman Tuhan menjanjikan bahwa ketaatan itu ada jaminan terbebas dari penyakit. Nah, jadi marilah kita yang mendengar firman ini, bahwa doa adalah memberikan solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dan ketaatan menjamin kita bebas dari penyakit. Ketuahan kalak simugikan kata di bata, dengan simakai kenca ibas geluh ta tetep wari. Haleluya. Amin.